Nah, jadi topik hari ini kita akan menyinggung lebih dalam ya, mendiskusikan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur. Jadi sebenarnya standar operasional prosedur ini secara umum ya teman-teman itu adalah sebuah standar ya atau peraturan yang dapat melindungi kalian sebagai tenaga kesehatan atau teman-teman nakes kita dan juga memperjelas ya apa yang harus dikerjakan begitu. Nah, izin konfirmasi teman-teman apakah slide-nya terlihat? Nah, nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi di luar topik hari ini atau mengenai topik hari ini juga boleh di kolom chat atau bisa open mic langsung. Kalau misalnya aku juga sama kayak kalian dulu ya teman-teman, pasti kita pengen tahu juga tips belajarnya gitu ya biar goal lah hari di tahun ini untuk bisa jadi ASN gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya berbicara tentang tips gitu ya, harus mengenali diri sendiri sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi aku sebenarnya nyamannya tuh belajar mendengarkankah, lebih banyak menuliskah, atau lebih banyak ngomongkah gitu kan, ngomong sama diri sendiri misalnya. Jadi tipsnya itu kita mencari inspirasi memang ke orang lain bagaimana mereka mempersiapkan diri, tetapi kondisikan juga dengan senyamannya di diri kalian itu seperti apa gitu. Jadi misalnya kayak aku suka sekali visual ya, jadi kayak nulis begitu ya, kemudian tidak terlalu jago juga menyimak melalui pendengaran sehingga ya ketika aku menyimak kelas seperti ini aku ulang-ulang terus rekamannya sehingga bisa memahami apa yang disampaikan oleh mentornya gitu kalau aku dulu teman-teman. Dan memang tiap orang berbeda ya, ada juga teman aku yang lebih suka mendengarkan daripada membaca gitu misalnya. Jadi beda-beda, sesuaikan dengan masing-masing dari kalian dan aku yakin kalian pasti yang bisa mengenali cara belajar yang paling efektif untuk diri kalian sendiri gitu ya. Pokoknya tetap semangat, yakin kalau misalnya kalian udah berusaha dan juga jangan lupa untuk berdoa, hasilnya itu pasti akan dikasih yang terbaik lah oleh beliau ya. Jadi jangan lupa untuk imbangi dengan doa. Oke, sedikit tadi bincang-bincang kita, kita lanjut ya, lanjut belajar tentang standar operasional prosedur. Jadi nanti di akhir akan aku tampilkan juga contoh dari SOP yang bakunya teman-teman. Ini udah ada peraturannya, seluruh OPD di seluruh Indonesia itu udah ada peraturan untuk SOP ini ya teman-teman. Bisa dilakukan modifikasi, tetapi basic standarnya itu harus ada. Nah, jadi pertama kita akan bahas tentang pengertian dari SOP, kemudian prinsip penyusunan dan pelaksanaan SOP ya, kemudian formatnya, jenisnya, dokumennya, serta penetapan SOP AP ini administrasi pemerintahan ya teman-teman, maaf kalau aku menyingkatnya. Jadi seluruh elemen pemerintahan itu basicnya menggunakan format SOP yang seragam gitu seluruh Indonesia. Kemudian SOP itu ada flowchart-nya teman-teman, ada sejenis logo-logo kode begitu ya dalam SOP. Kemudian ada unsurnya juga dan bagaimana sih langkah-langkah menyusun SOP. Nah, dulu waktu zaman aku tes di tahun 2021 ya teman-teman, banyak sekali soal-soal mengenai SOP ini teman-teman. Mulai dari hafalan, pemahaman ya atau penalaran studi kasus itu juga ada. Dan tahun lalu masih juga ada teman-teman ya soal-soal mengenai SOP karena memang SOP ini adalah basic core tugas dan fungsi dari seorang administrator kesehatan. Jadi maklum kalau misalnya dari setiap tahun ya tes-tes ASN entah itu CPNS maupun CP3K pasti ada tentang SOP ini teman-teman. Gitu. Sama kayak akreditasi. Pokoknya tahun berapa aja ya kalian ikut tes pasti ada tentang akreditasi, SOP, kerangka acuan dan lain sebagainya yang menjadi modul wajib seorang adminkes. Karena memang sudah baku ya kemampuan seorang administrator kesehatan itu salah satunya adalah SOP atau menyusun SOP. Nah, jadi sebenarnya SOP itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya teman-teman, SOP itu rangkaian instruksi, teman-teman. Jadi kenapa ada kode-kode flowchart seperti itu ya? Karena di dalamnya itu bisa memberikan kalian gambaran tentang bagaimana sih kalian harus bekerja. Nah, misalnya kalian sebagai pegawai baru nih, nanti kalian kalau misalnya bergabung dengan tim yang baru, pasti kalian diminta untuk mempelajari SOP yang ada di bidang tersebut.
pelajari aja SOP-nya, baca dong SOP-nya biar tahu di bidang ini bagaimana sih struktur pekerjaannya dan apa saja yang harus kalian lakukan dan bagaimana melakukannya. Jadi di dalam SOP ini tuh ada standar operasionalnya, bagaimana suatu kegiatan atau aktivitas itu berlangsung, teman-teman. Jadi ada prosedurnya, ada standar terhadap instruksi yang baku, teman-teman. Gitu ya. Jadi dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi, kemudian bagaimana kalian harus melakukan pekerjaan itu, serta kapan harus dilakukannya, oleh siapa, dan juga di mana. Jadi benar-benar menjawab, ya bisa dibilang 5W H ya teman-teman, kayak apa sih yang harus kalian lakukan, kemudian bagaimana sih melakukannya, siapa sih yang melakukan hal tersebut, nah gitu. Jadi istilahnya itu seperti instruksi kalian gitu. Kalau misalnya robot ya berarti ada yang harus diklik-klik begitu ya supaya robotnya berjalan gitu misalnya, sama seperti ini. Jadi fungsi SOP itu adalah menginstruksikan sesuatu gitu teman-teman ya. Kayaknya kalau udah kayak gitu penjelasannya harusnya udah kebayang ya teman-teman. Jadi SOP ini memang salah satu dokumen penting ya, harus ada dan menjadi dasar dari kita melakukan suatu kegiatan. Entah itu kalian seorang tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan atau administrasi begitu misalnya tenaga pelaksana, itu pasti ada SOP teman-teman. Karena ini melindungi kita ya sebagai pekerja dan juga melindungi penerima layanan kita. Gitu. Ya bekerja sesuai SOP aja, nah pasti kayak gitu pernah ya kalian dengar. Nah, buat teman-teman yang mungkin di luar pemerintahan itu udah lazim ya kayak bekerja sesuai SOP, tetapi mungkin berbeda ya, berbeda cara penyusunannya, mungkin formatnya. Nah, di sini ada format bakunya. Sebelum kita berbicara terhadap formatnya itu ya, bagaimana penyusunannya itu, kita belajar dulu tentang hal-hal yang terkait dengan SOP-nya. Jadi dalam penyusunan SOP itu ya teman-teman, itu ada prinsipnya nih. Nah, prinsipnya kalau misalnya kalian udah buat teman-teman yang bertugas di kelompok hari ini pasti udah baca modulnya ya, biar bisa nyusun kuis ya harus baca modul dulu gitu. Nah ini salah satu strategi supaya memotivasi kalian untuk membuka modul teman-teman ya, setidaknya sebelum kelas dimulai atau ya 1 minggu sebelum kelas gitu misalnya bisa buka. Nah, jadi pada intinya ya teman-teman, prinsip dari penyusunan SOP itu harus jelas dan mudah ya, mudah untuk dipahami, mudah untuk terbaca, mudah untuk diketahui alurnya seperti apa. Karena ada flow-nya teman-teman, jadi ada alur dalam SOP itu. Kemudian harus efisiensi dan efektivitas teman-teman. Nah, gara-gara baca efisiensi dan efektivitas aku jadi ingat. Dulu aku dapat soal apa pengertian dari efisiensi dan efektivitas teman. Maaf ya, aku nggak ada cantumin di sini, tapi aku cuma sekedar random aja inget ya. Jadi itu ada soal aku dulu, pengertian perbedaan antara efektif dan efisien, teman-teman. Mungkin nanti kalian bisa sambil cari ya sendiri secara mandiri, karena aku tiba-tiba ingat aja dulu aku dapat soal seperti itu. Kemudian selaras ya, kemudian bisa diukur, bersifat dinamis. Kenapa dikatakan dinamis? Ini juga dulu aku dapat soal tentang ini. Jadi beberapa soal juga tentang pemahaman ya teman-teman, nggak harus dihafal nih prinsipnya ya, tetapi kayak pemahaman kita gitu. Kalau dinamis itu tuh artinya, misalnya di dalam suatu bidang tiba-tiba ada penambahan anggota baru gitu atau staf baru atau pengurangan staf dari bidang tersebut. Nah, itu harus diubah SOP-nya ya, teman-teman. Karena artinya kan ada pengurangan penambahan tenaga. Nah, tenaga yang ditambahkan atau dikurangi tersebut kan bisa jadi mempengaruhi bagaimana pembagian pekerjaan di dalamnya serta kompetensi dari staf yang baru tersebut. Gitu. Kalau misalnya yang awalnya S1, ternyata dia dimutasi di bidang lain, kemudian masuk yang baru kompetensinya D3, kan pasti yang S1 sama D3 ini seharusnya secara prinsip itu kan tidak mengambil job yang sama kan teman-teman. Jadi pasti akan ada perubahan di dalam SOP. Makanya dikatakan sebagai suatu apa namanya dokumen yang dinamis karena ada perubahan. Apalagi kalau misalnya ada perubahan regulasi, SOP harus berubah teman-teman. Kayak sekarang aku yakin di semua OPD di Indonesia ya pasti sedang mengalami proses apa revisi yang cukup alot ya karena ada undang-undang kesehatan terbaru. Jadi SOP, syarat pelayanan dan peraturan sebagainya itu pasti akan ada perubahan gitu menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru.
Karena kita ada dasar hukum. Setiap kita menyusun sebuah standar ya teman-teman, itu harus ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya itu salah satunya adalah Undang-Undang Kesehatan kita. Nah, kemudian berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Jadi kalau misalnya kita melayani masyarakat di level puskesmas, misalnya lebih banyak ke kegiatan-kegiatan apa primary begitu ya, atau promosi prevensi seperti itu, ya pastinya kita berorientasinya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan gitu, penanggulangan gitu kan. Jadi memang tergantung dari apa sih yang ingin kita lakukan dan pihak yang kita layani itu siapa gitu. Kemudian ada kepatuhan hukum karena memang di SOP itu ada dasar hukumnya teman-teman. Nah, jadi dari dasar hukumlah ini ya memberikan kepastian hukum. Kemudian kalau misalnya pelaksanaannya, kalau tadi kan kita nyusun ya, jadi ketika kita nyusun suatu SOP itu ada prinsipnya. Kemudian setelah kita susun apa ya, kita laksanakan SOP-nya. Dalam melaksanakan kita harus konsisten, komitmen, perbaikan berkelanjutan, kemudian mengikat, seluruh unsur itu memiliki peran penting dan terdokumentasi dengan baik. Jadi ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, nah nanti kan SOP AP ini wajib untuk dilakukan MONEF-nya ya teman-teman. Jadi MONEF itu stand for monitoring dan evaluasi. Nah, jadi biasanya setiap triwulan penerapan SOP AP ini harus di MONEF teman-teman. Biasanya setiap TW ya atau triwulan untuk mengetahui bagaimana penerapan SOP ini di bidang atau bagian atau unit atau instalasi atau departemen gitu ya, tergantung nama dari apa tempat kalian bekerja itu kan beda-beda struktur organisasinya. Nah, di sini biasanya ya teman-teman pasti ada pertanyaan nih sama nih case-nya tahun lalu seperti ini juga. Kalau misalnya ada kegiatan tertentu gitu, apa sih sebenarnya peran dari seorang adminkes? Nah, kalau misalnya nanti ada monitoring evaluasi terhadap SOP, jadi adminkes ini ya, apalagi levelnya tuh kayak pertama ya, kayak aku sekarang kan levelnya masih baru junior ya teman-teman. Jadi level pertama itu tidak mungkin kita mengevaluasi penerapan SOP teman-teman. Nah, ini jangan sampai kalian terkecoh. Nah, walaupun kita itu memiliki kemampuan untuk mengetahui SOP AP itu seperti apa seharusnya dimonitoring, bukan kalian yang memonitoring dan mengevaluasi di lapangan, teman-teman. Tapi kalian bisa menyediakan format ya, bisa menyediakan suatu seperti bahan begitu ya untuk bisa si SOP AP ini dimonef oleh siapa? Oleh kepala bidang gitu misalnya. Nah, di mereka yang berkenan teman-teman bukan kalian ya, apalagi kalian levelnya masih pertama ya. Jadi harus dalam menjawab itu juga kita harus ada taktiknya teman-teman, harus ada apa triknya gitu. Nggak mungkin kan aku seorang junior terus tiba-tiba menilai teman-teman di layanan yang notabene lebih senior dari kita. Ya pastinya kepala bidang kita ya yang menilai, tapi format misalnya format monefnya gitu ya kayak peran aku sekarang aku menyusun sebuah panduan gitu ya. Jadi panduan ingat ya, kemarin kita udah belajar nih teman-teman. Salah satu tugas pokok kita ya, tugas utama kita itu salah satunya adalah menyusun panduan atau pedoman program. Masih ingat nggak? Ayo. Nah, sekarang ini aku mau recall lagi nih link antara apa yang sudah kita pelajari dengan apa sih yang kita akan kerjakan di lapangan gitu. Nah, jadi ketika kalian sebagai adminkes nih bertugas di puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan gitu. Misalnya kalian ini akan memonef suatu program, bukan kalian yang memonef ya teman-teman. Apalagi posisinya itu adalah kalian sebagai adminkes pertama. Jadi kalian itu tugasnya menyusun panduan dan pedoman, misalnya panduan pedoman untuk monef SOP gitu. Monef SOP. Nah, panduan dan pedoman ini misalnya dalam bentuk format checklist gitu misalnya ya, checklist gitu biasanya. Nah, ini kalian sediakan untuk kalian kasih kepala bidang yang kemudian kepala bidang ini memonef unit atau instalasi teman-teman atau bidang boleh juga tergantung struktur organisasi kalian. Sehingga ya ini ya kalau buat teman-teman yang biasa bekerja di pemerintahan mungkin udah apa lazim begitu ya dengan struktur seperti ini. Tapi ini buat teman-teman yang mungkin ya lama bekerja di sektor swasta dan tidak pernah berkecimpung di dunia pemerintahan, seperti inilah alur dari pekerjaan kita di lapangan, terutama di pemerintahan ya teman-teman. Jadi ketika nanti ditanya kira-kira peran sebagai aku nih sebagai adminkes itu apa gitu kan. Jadi ingat jangan pernah lepas dari teori yang udah kita pelajari sebelum mengenai
tugas pokok dan fungsi dari seorang administrator kesehatan pertama tentunya. Jadi untuk peran kalian nih, baru masuk kalian itu adalah di level pertama. Jadi salah satunya adalah menyusun pedoman ini. Gitu ya, contohnya ya teman-teman, dalam menganalisis soal-soal case atau penalaran, untuk memilih jawaban yang tepat, kira-kira yang mana sih peran dari seorang administrator itu banyak sekali soal-soal yang dipunya seperti itu. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis SOP AP, di mana dulu aku tuh soal mengenai jenis ini banyak sekali ya teman-teman yang keluar. Kalau format ada beberapa tentang flowchart-nya. Kalau dokumen ini dan penetapan ini nggak terlalu banyak sih teman-teman, tapi ada 1-2 soal. Jadi mungkin tentang SOP AP ini sekitar 10 soal, mungkin 10-15 soal itu ada teman-teman ya, cukup banyak. Nah, kenapa banyak? Karena kita di pekerjaan sebagai adinkes ya teman-teman, entah di puskesmas maupun rumah sakit, ini kan paling banyak dibutuhkan sebenarnya adinkes di level rumah sakit dan puskesmas kan. Nah, nanti itu kalian harus bisa ya membedakan mana sih SOP dengan jenis ini dan jenis itu gitu. Jadi jenis ini itu tuh terbagi atas berapa. Nah, di sini kita jelasin ya. Nah, jadi ada yang namanya SOP teknis. Nah, jadi SOP teknis dan juga SOP administratif. Teman-teman. Nah, bedanya apa? Nah, sebenarnya dari namanya aja udah bisa kita bedakan ya teman-teman. Kalau teknis berarti lebih banyak ke praktiknya ya, apa yang kita akan kerjakan secara langsung gitu. Kalau administratif itu lebih ke apa yang harus secara dokumen kita mendokumentasikan suatu kegiatan praktis itu gitu teman-teman. Jadi kalau cara aku mengingat ya, kalau teknis itu biasanya adalah kegiatan praktis. Kalau administratif ini lebih ke dokumentasinya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari deskripsinya ya teman-teman, kalau SOP teknis ini pelaksana kegiatan berjumlah 1 orang atau satu kesatuan tim kerja atau suatu jabatan dengan pemangku yang lebih dari 1, berisi langkah rinci dan cara melakukan pekerjaan atau langkah kecil pelaksanaan kegiatan. Nah, kalau realnya di soal-soal yang akan kalian temui dan dari pengalaman aku sih teman-teman ya, dan juga beberapa FR-FR yang beredar, itu biasanya akan dikasih sebuah kasus teman-teman. Jadi kasus misalnya, si Rani bekerja di bagian laboratorium misalnya, kemudian dia melakukan uji sampel terhadap para pengidap narkoba misalnya seperti itu. Jadi SOP pengujian sampel yang sedang dikerjakan Rani ini itu termasuk dalam SOP jenis yang mana kayak gitu teman-teman. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi kira-kira itu termasuk jenis SOP yang mana. Nah, misalnya yang tadi aku jelaskan berarti Rani ini sedang melakukan pekerjaannya berdasarkan atau mengacu pada SOP teknis gitu. Nah, apa bedanya dengan SOP administratif? Nah, biasanya kalau misalnya SOP administratif itu tidak ada kegiatan-kegiatan rinci, teman-teman. Kalau di sini kan kalau teknis tuh namanya juga praktis ya. Kalau praktis berarti kita harus ada langkah detailnya atau ada kegiatan-kegiatan rinci. Nah, kalau administratif karena dia bersifat dokumentasi suatu kegiatan gitu ya teman-teman, maka tidak ada langkah yang cara melakukan kegiatan dengan detail itu nggak ada teman-teman. Jadi misalnya di sini SOP pelayanan pengujian sampel. Nah, apa bedanya? Nah, ini teman-teman sebenarnya ini kan milik pelayanan, gitu, teman-teman. Sedangkan ini di sini nggak ada pelayanan. Ya. Nah, sebenarnya kalau kalian pernah tes kesehatan misalnya, ya tes urin sebagai contoh aja, ya, pasti kalian dikasih panduan ini ininya cupnya nanti kalian ini ya cup ini harus ada ininya terus kalian taruh di sini kemudian nanti hasilnya akan keluar hanya gitu. Jadi beberapa step-step dari apa yang kalian terima layanannya itu termasuk SOP administratif teman-teman. Jadi bukan langkah-langkah untuk menguji si urin tersebut gitu. Jadi ketika kita memberitahukan kepada pelanggan, konsumen maupun pasien kita mengenai apa aja instruksi yang harus mereka patuhi, itu termasuk SOP administratif teman-teman. Jadi bagaimana sih langkah-langkah pelayanan? Oh, habis selesai kamu pipis gitu ya, maaf, kemudian kamu taruh itu di meja, kemudian setelah itu kamu bisa meninggalkan tempat dan bayar di kasir kayak gitu.
Jadi langkah-langkah secara administratif yang diikuti oleh penerima layanan gitu. Tapi berlaku juga untuk tenaga teknis yang melakukan kegiatan pengujian di lab, teman-teman. Jadi nanti setelah dia melakukan pengujian terhadap urin itu kan ada beberapa dokumen yang harus mereka lengkapi, misalnya pencatatan hasil, ngeprint hasilnya, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk hasil dalam bentuk kertas gitu ya, yang nanti diberikan kepada pasien. Itu harus sudah diisi juga beberapa syarat administrasinya gitu. Jadi harus dibedakan ya antara kalian mencampur-campur sesuatu untuk menguji ya secara praktikal itu ya dengan instruksi secara administratif gitu. Jadi mudah sekali teman-teman sebenarnya membedakan antara SOP teknis dengan SOP administratif. Ini tak basicnya ya teman-teman. Ini yang paling banyak kelihatan sih teman-teman, SOP teknis dan SOP administratif. Karena ini paling sering kita gunakan di lapangan. Nah, selain SOP teknis dan juga SOP administratif, ada juga jenis SOP yang lain ya teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi kan kita mencakup berdasarkan sifatnya. Nah, jadi sifat kegiatannya ada yang praktikal, ada yang administratif. Nah, selanjutnya ada yang namanya SOP yang mencakup besar atau kecilnya suatu kegiatan. Nah, ini gampang juga ngafalnya teman-teman ya. Jadi memahaminya tidak terlalu sulit. Kalau makro berarti dia cakupannya cukup besar ya kegiatannya. Kalau misalnya mikro dia nggak ribet lah gitu, nggak besar lah kegiatannya gitu teman-teman. Nah kalau misalnya di lapangan ya, jadi ketika SOP itu mencakup beberapa SOP mikro. Nah, jadi kumpulan dari SOP mikro itu mencerminkan dari beberapa kegiatan tertentu kan, teman-teman. Nah, jadi diintegrasikanlah si SOP mikro ini mencakup serangkaian kegiatan, teman-teman. Jadi misalnya SOP bidang pelayanan gitu misalnya. Pelayanan medik. Nah, di dalam pelayanan medik itu kan ada beberapa, misalnya pelayanan untuk penyakit A, B, C, dan seterusnya. Nah, dari pelayanan penyakit tersebut kan juga ada SOP-nya. Nah, nanti itu digabung jadi satu, jadi SOP makro, teman-teman. Gitu. Nah, itu kan kalau misalnya pelayanan. Kalau misalnya, maaf, dulu ya, Jen. Nah, kalau misalnya SOP itu misalnya cara pemberian tanggapan terhadap surat masuk. Nah, ketika tadi kan kita juga ngomongin tentang ini ya, surat tanggapan dari BPOM. Nah, kita jadiin contoh aja. Nah, misalnya nih, ada suatu perusahaan yang pemilik izin edar obat tersebut mengajukan akan memusnahkan obatnya dia. Nah, itu kan surat mereka itu ya, surat permohonan pemusnahan obat itu kan masuk ke BPOM. Nah, setelah masuk ke BPOM, itu kan akan diberikan tanggapan. Nah, SOP cara kita memberikan tanggapan itu juga diatur, teman-teman. Misalnya, surat yang masuk kita harus catat nomornya. Setelah kita catat nomornya, kita harus memberikan pemberitahuan kepada bidang yang bersangkutan misalnya. Nah, dalam BPOM itu kan ada beberapa departemen, ada beberapa bidang. Jadi pihak humas yang menerima suratnya itu ya. Jadi surat itu kan baru masuk nggak mungkin ujuk-ujuk langsung menuju tempat tujuan yang dituju oleh si pemilik izin kan teman-teman. Pasti masuknya ke bagian humas misalnya, humas dari BPOM-nya. Setelah masuk di bagian humas BPOM, nanti akan diteruskan kepada siapa misalnya penerima surat. Kalau misalnya tempat aku setelah dari humas pasti masuknya ke bagian umum teman-teman. Setelah ke bagian umum suratnya masuk, baru kemudian diidentifikasi ini kira-kira masuk ke departemen mana. Nah artinya ketika menerima surat pun yang notabene itu sebenarnya kita bayangkan sederhana, kalau di instansi itu cukup menjelimet teman-teman. Jadi kemana-mana gitu. Oh, masuklah ke departemen A gitu. Tapi departemen A merasa ketika membaca surat tersebut, oh tentang pemusnahan obat harusnya masuknya ke bagian mana atau bidang mana yang lebih cocok gitu memberikan tanggapan gitu teman-teman. Jadi sehingga ketika kita memberi tanggapan terhadap surat masuk dari si perusahaan ini melalui prosedur yang cukup langkah step-stepnya itu cukup banyak teman-teman. Sehingga ketika kita memberikan jawaban pun ya izinnya itu ditandatangani oleh siapa gitu. Jadi misalnya harus di-ACC oleh beberapa bidang, misalnya kepala bidang, kepala kasih gitu misalnya ya. Kemudian berlanjut ke kepala BPOM-nya langsung gitu. Jadi melalui beberapa step-step. Maka bisa dibilang kalau misalnya itu termasuk
dalam SOP makro gitu. Apa bedanya dengan SOP mikro? Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini kan scope mikro itu memang kegiatannya itu lebih sederhana daripada makro begitu ya. Jadi beberapa di sini pemberi tanggapan dengan pemberian tanggapan terhadap SOP, pemberian tanggapan terhadap surat masuk. SOP pemberian tanggapan terhadap surat masuk. Kenapa di sini udah ada contoh di makro SOP pemberian tanggapan terhadap surat masuk, kemudian di mikro juga ada SOP pemberian tanggapan terhadap surat masuk. Nah, di sini kategori pemberian tanggapan itu juga ada apa ya, case-nya sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dari tipe soal yang pernah aku temukan ya, teman-teman, ketika kita mau mengelola atau memberikan tanggapan terhadap surat masuk ini, juga kita lihat dari tipe soal yang disajikan. Apabila yang seperti yang aku jelaskan tadi, step by step harus melalui beberapa bidang atau beberapa bagian yang dikunjungi oleh si surat tersebut, maka dia bisa dikategorikan sebagai surat artinya SOP makro yang harus diikuti untuk memberikan tanggapan surat tersebut, teman-teman. Tetapi kalau misalnya case-nya ya, surat yang masuk tersebut langsung diterima, misalnya surat itu emang diperuntukkan untuk permintaan data kepada rumah sakit gitu. Berarti kan langsung ke pihak humas yang memang memiliki data, teman-teman. Sehingga tanggapannya tidak akan melalui step-step seperti yang aku jelaskan tadi. Sehingga ketika ya kalian menemui soal nantinya, apakah ini termasuk mikro atau makro ya? Nah, pasti di soal ada nih penjelasan. Misalnya bagaimana case yang harus kalian hadapi gitu. Jadi pada saat dulu waktu aku tes dulu ya teman-teman, ya case-nya seperti yang aku jelaskan tadi, ketika ada permohonan data misalnya kepada pihak rumah sakit gitu ya, data mengenai apa? Mengenai misalnya outbreak atau penanganan kasus rabies gitu misalnya. Jadi seperti apa? Nah, kalian kan pasti mintanya ke bagian atau bidang pelayanan begitu ya intinya. Sehingga kan itu masuk di humas dulu, kemudian masuk bagian umum, kemudian baru ke bagian pelayanan seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti case-nya itu hanya satu pintu, langsung kalian dapatkan datanya, itu akan termasuk dalam SOP mikro. Mudah-mudahan menjawab ya, biar nggak ada kebingungan, karena aku menemukan soal seperti ini dulu. Jadi aku langsung spot aja dalam pemberian tanggapan terhadap surat. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lihat di sini, perbedaan yang paling mencolokkan SOP makro dan mikro ini adalah cakupannya. Seberapa besar yang dijangkau, seberapa skopnya, seberapa sederhana. Oke, itu sedikit aja ya tentang pengalaman aku dulu menghadapi soal-soalnya. Nah, selain tadi kita bahas SOP teknis dan juga administratif, serta SOP mikro dan makro, ada juga teman-teman ya, SOP final dan parsial. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita udah pernah baca aja teman-teman ya, nanti kalau kalian menemukan soal, pasti kadang-kadang ingat-ingat gitu, oh, kayaknya aku udah pernah baca yang ini, jawabannya pasti yang ini gitu. Sekiranya-kiranya kalian lah gitu. Nah, kalau misalnya SOP final, itu SOP berdasarkan cakupan kegiatannya telah menghasilkan produk utama paling akhir, teman-teman. Jadi misalnya, kita sebagai adminkes kan kerap kali menyusun sebuah pedoman atau apa ya, sejenis kerangka draft kegiatan misalnya. Nah, jadi SOP penyusunan pedoman merupakan SOP final dari SOP penyiapan bahan penyusunannya. Nah, jadi ketika kita menyusun program pun teman-temannya atau pedoman itu juga ada SOP-nya teman-teman. Misalnya kita harus kumpul dulu dengan pemangku kepentingan, melaksanakan forum publik dulu. Jadi sebelum kita menyusun sebuah misalnya pedoman layanan apa misalnya ya di puskesmas X misalnya seperti itu, kita tuh harus ada proses awalnya dulu gitu, misalnya diskusi FGD misalnya atau rapat atau apa, nah itu tuh ada SOP-nya masing-masing teman-teman. Nah ketika SOP penyusunan pedoman itu final ya teman-teman, dia tuh udah selesai lah artinya ya, namanya juga SOP final gitu. Gampangnya kayak gitu. Nah, jadi makanya salah satu contohnya juga SOP penyelenggaraan bimbingan teknis merupakan SOP finalnya ya. Si SOP penyelenggaraan bisnis itu final dari mana? Dari SOP penyiapan. Jadi disiapkan
penyelenggaraan bimbingannya, kemudian setelah udah final, maka dijadikan SOP penyelenggaraan bimbingan teknis kayak gitu. Kalau parsial berarti belum ya, belum selesai gitu. Jadi misalnya penyiapan bahan penyusunan pedoman kayak gitu. Jadi ini sebenarnya bolak-balik aja. Kalau udah final artinya udah selesai. Kalau belum selesai namanya parsial. Ya, gampang aja. Nah, selain itu ada SOP generik dan juga spesifik. Nah, kalau generik itu umum, kalau misalnya spesifik itu khususnya, teman-teman. Nah, semakin detail, semakin mengerucut dan semakin artinya spot on lah gitu ya, teman-teman. Jadi itu artinya semakin relatif kegiatannya itu semakin jelas bahwa ini nih yang akan kita kerjakan gitu. Jadi itu pasti udah spesifik. Kalau misalnya masih relatif memiliki kesamaan gitu ya, itu biasanya generik. Nah, kalau dari segi pengertiannya, SOP generik ini ya teman-teman, itu sifat dan muatan kegiatan itu kan relatif memiliki kesamaan ya, baik dari kegiatan yang di-SOP-kan atau di SOP-kan maupun dari tahapan kegiatannya. Misal nih teman-teman ya, aku saat ini selain contoh yang ada di slide ya, ini pengalaman aku di lapangan. Ketika aku sekarang bekerja di rumah sakit jiwa gitu misalnya, aku punya SOP caranya penanganan pengaduan dari komplain masyarakat terhadap layanan kita di Poli misalnya kayak gitu. Nah, adalah rumah sakit jiwa di Lombok gitu misalnya ya, Mutiara Sukma Lombok misalnya. Mereka itu belum punya nih SOP penanganan pengaduan. Nah, nelponlah ke aku nih. Halo Wit, boleh nggak aku minta contoh SOP penanganan pengaduan di tempatmu? Oh boleh, boleh. Aku kirimkan lah SOP-nya ke mereka. Nah, mereka bisa teman-teman pakai SOP ini karena kita ada kesamaan satuan kerjanya teman-teman, sama-sama rumah sakit jiwa, sehingga tata cara pelaporan pengaduannya walaupun nanti akan dimodifikasi, setidaknya kita udah ada contohnya dan kita bisa pakai. Nah, itu karena bersifat umum, nggak terlalu spesifik, sehingga bisa dicontek lah itu istilahnya, bisa di ATM-kan, gitu. Bisa diadaptasi, dimodifikasi, bisa kita tiru. Nah, sama ya kayak contoh di apa namanya di slide, misalnya SOP pengelolaan keuangan di satuan kerja A dan SOP pengelolaan keuangan di satuan kerja B itu memiliki SOP generik atau SOP yang mirip ya. Jadi sama-sama kayak misalnya yang tanda tangan itu adalah KPA, PPK, dan juga bendahara misalnya gitu. Jadi istilahnya bisa kita gunakan SOP tersebut di OPD lain karena sifatnya umum. Apa bedanya dengan SOP spesifik? Ini kelihatan juga waktu ujianku ya teman-teman. Jadi SOP berdasarkan sifat dan muatannya itu relatif apa ya? Karena saking spesifiknya kita itu bisa langsung spot bahwa oh ini SOP-nya ini gitu. Nah, istilahnya itu dia itu memiliki perbedaan dari kegiatan yang di SOP-kan, tahapan kegiatan, aktor pelaksananya, dan tempat SOP itu diterapkan. Jadi nggak bisa sembarang, teman-teman. Contohnya ya, SOP pelaksanaan publikasi hasil uji laboratorium A pada instansi Z misalnya hanya berlaku pada laboratorium A di instansi Z, tidak bisa berlaku di instansi yang lain selain instansi Z. Jadi gini teman-teman, ketika misalnya contohnya kayak tadi ya, rumah sakit tempat aku bekerja di rumah sakit jiwa di Bali misalnya, ketika kita punya SOP tata cara kita menguji sampel di laboratorium, dan itu misalnya mau ditiru begitu ya dengan rumah sakit jiwa yang ada di Mutiara Sukma Lombok gitu ya, mau ditiru begitu tata cara kita bekerja untuk menguji sampel tersebut. Itu nggak bisa ketiplek seperti halnya kita mau mencontek SOP pengaduan masyarakat misalnya yang kayak tadi aku jelaskan biar nyambung ya. Karena apa? Pertama, tenaga kesehatan yang mendukung di lab itu relatif berbeda. Kemudian kemungkinan alat-alat yang kita punyai untuk mendukung kegiatan laboratorium itu tidak sama. Selain itu, belum tentu juga ya teman-teman, tata cara kita untuk melaporkan hasilnya itu sama. Karena tiap orang kan
bukan tiap orang sih, tapi tiap instansi itu memiliki caranya sendiri untuk memberikan pelayanan terbaik kan buat masyarakatnya. Nah, biasanya kapasitasnya pun berbeda setiap daerah, teman-teman. Makanya nggak bisa kita tiru. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dengan mudah kita duplikasi, itu bersifat generik. Kalau misalnya tidak, atau dia itu spesifik begitu ya, maka dia termasuk dalam jenis SOP yang khusus. Ya, mudah-mudahan ada gambaran ya perbedaannya antara tadi kita belajar jenis-jenis SOP mulai dari teknis, administrasi, mikro, makro, kemudian ada apa tadi aku final, kemudian parsial, serta generik dan umum atau khusus spesifik. Itu teman-teman untuk jenis-jenis SOP-nya. Kita latihan soal dulu nih teman-teman. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Aku kasih beberapa soal hafalan ya buat kalian. Biar mengobati rasa kantuk ya. Nah, maklum sekali kalau udah jam-jam segini, terutama untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur ya. Udah jam 10 sekarang. Mudah-mudahan tetap semangat untuk ikut ininya ya, kelasnya. Nah, di sini tuh ada hasil uji laboratorium. Jangan-jangan aku yang keliru bikin soalnya karena ikutan ngantuk. Hasil uji laboratorium A pada instansi Z hanya berlaku pada sama seperti yang tadi kita bahas ya di materi, tergolong dalam jenis SOP yang mana nih? SOP spesifik. Pak, SOP spesifik kan sama ya dengan khusus, ya kan? Apa yang keliru buat ini soalnya? Nah, sebenarnya sama ya teman-teman antara SOP spesifik dan SOP khusus. Maaf nih, aku ada keliru nih nyusun soalnya buat kalian. Harusnya nih keduanya itu sama ya, spesifik dan khusus itu sama. Jadi kalau case-nya ya teman-teman dari pengalaman aku dulu waktu tes ya, ini terima kasih buat partisipasinya ya, walaupun mungkin kalian bingung ini spesifik dan khusus kan sama harusnya. Nah, apakah kalian akan menemukan soal-soal seperti ini juga nanti? Aku ada sih 1-2, tapi mungkin itu akan bonus ya dikasih sama si pembuat soalnya. Nah, tapi jenis-jenis soal yang aku temui ya teman-teman di lapangan ya, di waktu tes itu, biasanya itu adalah bentuk kasus yang kayak aku ceritakan tadi. Jadi misalnya Rani dari rumah sakit A, dia bertugas sebagai laboratorium, fungsional laboratorium di sebuah rumah sakit. Gitu. Kemudian dia ditugaskan untuk menguji sampel gitu. Dan SOP yang mana yang harus mereka artinya ikuti gitu ya, prosedur yang harus mereka taati ketika misalnya uji sampel. Bedakan dengan memberikan pelayanan kepada pasien teman-teman. Itu kan beda ya antara SOP untuk pelayanan uji laboratoriumnya dengan SOP untuk menguji ya sampel di laboratorium. Itu aja sih buat reminder karena kemarin aku juga agak sedikit effort untuk membedakan SOP keduanya itu. Jadi biar tidak terulang kalian. Tahun lalu juga ada teman-teman ya tipe soal seperti ini. Beberapa teman kalian yang berjuang tahun lalu juga dapat soal-soal mengenai jenis-jenis SOP ini. Jadi saran aku bisa pelajari mengenai contoh-contoh dari jenis-jenis SOP dari yang udah kita bahas sebelumnya. Ya. Ini aku mohon maaf ya, ini ada kesamaan antara spesifik dan khusus. Umum sama generik juga sama. Oke. Setelah kita belajar basicnya dari mulai pengertian dan juga jenis SOP beserta lengkap dengan contoh-contohnya, kita akan lanjut ke format SOP. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kalian mau break dulu, 1-2 menit gitu ya. Sambil ada pertanyaan mungkin dari kalian, aku persilahkan. Santai aja ya teman-teman, bisa sambil minum, bisa sambil rebahan-rebahan juga ya, sambil dengerin juga, biar nggak terlalu tegang. Dan bisa juga sambil catat-nyatat ya, kalau misalnya kalian mau nyatat-nyatat sedikit, biar lebih sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, kita akan lanjut ya di format SOP. Nanti di akhir sesi akan aku tampilkan juga kayak apa ya, sejenis tampilan SOP itu seperti apa. Jadi akan aku tampilkan buat kalian nanti. Nah, setelah kita belajar tadi mengenai tipe SOP ya, kemudian contoh-contohnya, sekarang kita akan belajar tentang formatnya seperti apa.
Jadi 4 faktor ya teman-teman, ada 4 faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format SOP. Jadi dalam kita nyusun SOP itu tuh harus ada 4 faktor ini. Jadi pertama, berapa banyak keputusan yang akan dibuat di dalam suatu prosedur. Ingat ya teman-teman, jadi berapa banyak keputusan. Kemudian yang kedua, berapa banyak sih langkah-langkahnya ya. Itu kan di awal aku jelasin kalau misalnya SOP itu harus ada flow chart-nya, harus ada flow-nya, harus ada alurnya begitu ya teman-teman. Sehingga ya harus ada kejelasan kira-kira ada berapa banyak langkah dan juga harus ada berapa banyak sub langkah. Nah, kemudian siapa sih yang dijadikan target dari pelaksana SOP itu harus ada teman-teman. Jadi yang melaksanakan SOP ini harus ada. Nah, kemudian apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP? Kenapa sih kita harus bikin si SOP ini? Itu harus ada ya. Itu 4 faktor yang dijadikan dasar, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya tadi aku jelasin ada flow-nya ya, teman-teman. Di dalam flow-nya itu pun ada jenisnya, teman-teman. Jadi ada langkah sederhana, kemudian ada tahapan berurutan, ada juga dengan format grafik, ada juga format diagram alir atau flowchart. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ketika misalnya dari pihak pusat nih ya teman-teman udah punya peraturan sendiri, gini nih caranya nyusun SOP. Nah, dikasihnya itu kan basicnya. Nanti setiap OPD maupun instansi kita tuh punya kewenangan otonomi untuk menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa kita tambahkan ya, dikurangi jangan ya. Bisa kita tambahkan, bisa kita modifikasi. Kira-kira tampilannya seperti apa yang menurut kita sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman, kenapa kita memilih simple step? Oh ternyata simple step ini kan bentuk SOP yang paling sederhana. Ada suatu kegiatan yang mungkin langkahnya itu cuma 2 gitu ya. Setelah surat diterima langsung aja ditanggapi gitu misalnya. Atau SOP pemotongan rumput gitu misalnya ya. Jadi tinggal alatnya dinyalakan begitu ya. Kemudian ya langsung digunakan gitu misalnya. Jadi langkahnya itu sedikit gitu ya teman-teman. Jadi kurang dari 10 langkah maka akan masuk dalam kategori simple step gitu. Jadi hanya sedikit keputusan yang ada di dalam SOP tersebut sehingga membuatnya menjadi sederhana. Kemudian kalau misalnya hierarki atau hierarchical step itu format digunakan jika prosedur yang disusun itu panjang, teman-teman, berjenjang begitu ya, berurutan. Jadi dia tuh lebih dari 10 langkah dan membutuhkan informasi yang lebih detail. Akan tetapi ya, hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan. Nah, kalau misalnya sederhana itu kan udah pengambilan keputusannya sedikit, langkahnya juga sedikit, makanya kita pakai simple step. Tapi kalau misalnya langkahnya banyak, tapi pengambilan keputusannya itu sedikit, kita pakai hierarchical step namanya atau tahapan berurutan. Nah, kemudian kalau misalnya format grafik ya teman-teman, yang format artinya tuh ada flow-flow grafiknya begitu ya. Apabila memang prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang ya dan spesifik teman-teman. Jadi dalam format ini proses yang panjang itu dijabarkan dalam sub-sub lagi teman-teman. Jadi misalnya ada suatu langkah tertentu yang memang ada perintilannya lagi gitu istilahnya. Jadi memang ada sub-subnya yang lebih pendek yang hanya berisi beberapa langkah saja. Jadi sedikit lebih ribet begitu ya. Sehingga memerlukan grafik gitu teman-teman ya. Nah, bedanya dengan flowchart itu tuh merupakan suatu format yang biasa kita gunakan. Jadi aku di tempat kerja sekarang tuh lebih banyak menggunakan yang flowchart ini, teman-teman. Nah, jadi lebih banyak menggunakan yang ini. Jadi dalam SOP ini diperlukan pengambilan keputusan yang kompleks, teman-teman. Yang membutuhkan opsi kira-kira ini dilanjutkan ya atau tidak dilanjutkan gitu atau tidak. Di langkah-langkahnya seperti apa. Oke, jadi ini teman-teman. Beberapa simbol yang harus sekali kalian ingat ya teman-teman terkait penyusunan SOP. Misalnya kalau simbolnya kapsul seperti obat gini ya teman-teman, persegi 4 mirip tapi dia potek ya, ujung-ujungnya tuh potek gitu. Itu mendeskripsikan kegiatan kita
mulai, teman-teman. Dan juga berakhir. Jadi kalau misalnya ada SOP alurnya kayak gini gitu ya, biasanya di awal itu pasti, biar agak potek gitu kelihatannya gimana gambarnya nih teman-teman, aku kurang ahli. Nah, jadi kayak ada pokoknya intinya seperti inilah, maunya aku tulis seperti itu, jadi nggak terlalu bagus kelihatannya. Ya nanti aja ya kita belajar tentang ini alurnya. Nah, kemudian kalau misalnya udah mulai di start gitu ya, start dari kegiatannya, nanti akan ada simbol kotak seperti ini yang mencerminkan prosesnya, teman-teman. Jadi kegiatan itu dieksekusi gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada simbol seperti belah ketupat seperti ini, itu artinya pengambilan keputusan. Nah, kalau ada simbol panah, itu biasanya arahnya itu kemana. Nah, ada juga yang konektor seperti ini, teman-teman ya. Apabila kepotong. Jadi, biasanya saking kompleksnya SOP, itu nggak cukup satu kertas, teman-teman. Jadi, butuh halaman selanjutnya. Sehingga ketika kita mau lanjut ke halaman selanjutnya, kita butuh konektornya, teman-teman. Apakah halaman 1 dengan halaman 2 itu masih berhubungan atau enggak? Cara kita lihat itu dengan apa? Dengan simbol ini dulu. Soalku jenisnya seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk membedakan apakah halaman SOP pertama dengan yang kedua itu masih berhubungan atau tidak, ya, atau ketiga dengan keempat dan seterusnya, menggunakan konektor ini. Kalau nggak ada konektor, berarti tidak berhubungan dengan halaman selanjutnya. Gitu. Nah, pokoknya ini harus di luar kepala ya, teman-teman, untuk branching flowchart ini, karena sangat sering sekali digunakan untuk penyusunan SOP. Nah, jadi teman-teman, selain tabel yang tadi yang harus kalian pahami dan ingat ya dalam penyusunan SOP, kita juga membedakan unsur SOP itu jadi dua, teman-teman. Jadi SOP itu ada dua kotak, teman-teman. Kotak atas dan juga kotak bawah. Nah, jadi kotak atas ya, nanti kalian kalau nyusun SOP itu biasanya nih bilang aja dah kertas ya, teman-teman. Di kertas. Di sini itu tuh namanya nih biasanya kayak gini nih. Nah, kalau di sini pasti ada langkah-langkah nanti. Kayak tadi ya, teman-teman. Setelah kotak, misalnya lanjut lagi ke sini, ke sini. Kemudian di sini ada belah ketupat, misalnya ya. Kemudian ke sini, kemudian final. Gitu. Persegi panjang potek. Nah, jadi di sini ada apa? Biasanya identitas, teman-teman ya. Jadi identitas SOP. Nah, identitas SOP. Nah, kalau ini baru nanti prosedurnya. Jadi sebelum ada prosedur, ya tahapan-tahapan tadi harus ada identitas dulu, kemudian baru prosedurnya. Prosedur itu isinya apa? Nanti di sini tuh ada kegiatan, teman-teman. Kegiatan itu dilaksanakan oleh siapa? Yang tadi kita jelasin ya. Apa aja di dalam SOP yang bisa kalian baca. Jadi ada siapa yang mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab, kemudian pekerjaannya seperti apa yang harus dilakukan, itu ada semuanya di prosedur SOP, teman-teman. Mulai dari kegiatan, pelaksananya siapa, butuh waktunya juga keterangan-keterangan bersangkutan. Ya. Nah, kalau misalnya identitas SOP, itu juga ada unsur dokumentasinya, teman-teman. Di sini biasanya ada capnya ya. Kalau di tempat aku capnya di sini, teman-teman. Jadi ada stempelnya di sini, ada identitas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya teman-teman, kalau tadi kan udah ada gambaran ya kira-kira SOP seperti apa ya. Nah, nanti ya di SOP itu ada unsur dokumentasinya, teman-teman. Nah, jadi di sini kan identitasnya dibagi ya, menyangkut identitas dan juga unsur dokumentasinya. Nah, itu paling atas, teman-teman. Jadi dalam kertas A4 atau F4 gitu ya, KVS, di atasnya itu identitas dulu, di bawahnya baru kemudian prosedurnya gitu. Nah, harus ada apa? Harus ada covernya ya, teman-teman. Nah, dulu tuh aku sempat dapat pertanyaan soal tentang cover juga, teman-teman. Tapi aku lupa antara cover SOP atau cover kerangka acuan. Jadi di dalam cover itu harus ada apa aja sih? Gitu. Jadi harus ingat ya, teman-teman, di karya ilmiah juga gitu ya. Di covernya itu harus ada apa aja sih yang penting gitu. Harus ada judulnya ya. Kemudian satkernya ya, satuan kerja atau instansi itu sama aja. Kita biasa menyebut satker ya. Kemudian tahun pembuatannya harus ada.
kemudian informasi lain yang diperlukan. Misalnya kalau di aku tanggal, kemudian tanda tangan dan stempel, identitas yang mengesahkan ya, biasanya pejabat tertinggi di instansi kita. Nah, kemudian dalam halaman selanjutnya setelah halaman judul ya teman-teman, disajikan keputusan pimpinan induknya. Siapa yang menaungi instansi tersebut itu siapa, itu harus ada keterangannya teman-teman. Nah, kemudian boleh isi daftar isi, tapi jarang ya teman-teman. Kalau di tempatku jarang isi daftar isi, tapi boleh bisa diisi karena ini nggak wajib. Kemudian ada penjelasan singkat sebagai sebuah dokumen yang menjadi manual. Maka dokumen SOP AP itu hendaknya memuat penjelasan bagaimana cara membaca dan menggunakan dokumen tersebut. Nah, biasanya teman-teman ya, dalam penyimpanan atau pendokumentasian sebuah SOP itu nggak cuma satu lembar, teman-teman, tapi ada perintilannya di depannya. Jadi misalnya bagaimana cara membacanya itu biasanya ada keterangan. Nah, kalau misalnya kalian membaca undang-undang, pasti sebelum masuk ke pasal-pasalnya itu ada penjelasan sedikit rincian-rinciannya. Nah, ataupun Permenkes juga kayak gitu kan, setiap Permenkes yang ada sebelum menjelaskan ke pasal-pasal pasti menjelaskan dulu secara singkat istilah-istilah yang ada di dalamnya. Sama teman-teman. Di SOP juga seperti itu. Jadi misalnya ada suatu singkatan tertentu, suatu istilah tertentu, di mana kalau misalnya orang awam pun ketika membaca itu bisa paham teman-teman, bisa mengerti maksud dari SOP tersebut. Gitu kira-kira. Ya, kan biasa ya teman-teman, kadang-kadang kita di lapangan pejabat yang menaungi para nakes belum tentu juga dari ranah nakes, teman-teman. Misalnya kita menaungi departemen pelayanan medik gitu, bisa aja kepala bidang pelayanan mediknya itu dari background ilmu yang bukan dokter, teman-teman ya. Misalnya dari background non kesehatan itu bisa aja teman-teman ya. Contohnya sekarang menteri kita itu background ilmunya fisika nuklir. Nah, tapi ketika kita menyajikan suatu data, ada penjelasan singkatnya, pasti akan bisa dengan mudah dipahami oleh orang awam, bisa kita bilang ya. Mereka expert di bidang lain, tetapi mungkin tidak terlalu expert di bidang kita, begitu istilahnya. Ya, terus sebagai gambaran aja apa yang dimaksud sebagai dokumen yang dideskripsikan secara manual gitu. Nah, setelah unsur identitas dan juga dokumentasi yang ada di awal ya, teman-teman, bawahnya itu kita lanjut ke unsur prosedurnya. Nah, unsur prosedurlah yang ada grafik-grafiknya, teman-teman. Jadi ada kalau jadi dipilih ya, tadi ada yang simple step, ada yang berurutan, kemudian ada yang grafik, ada juga yang flowchart. Apakah itu bisa digabung? Nggak bisa ya teman-teman, karena itu di jenis yang berbeda. Kalau case-nya di instansi tempatku bekerja sekarang, ketika kita udah pakai grafik, kita nggak pakai flowchart. Ketika kita udah pakai flowchart, kita nggak pakai grafik. Nah, cara kita memilih apakah kita menggunakan flowchart atau kita menggunakan grafik, karena kan sama-sama kompleks nih case-nya. Biasanya kita akan cenderung menggunakan flowchart. Kenapa? Karena kalau misalnya di instansi memberikan pelayanan kesehatan dengan sistem yang kompleks, itu jarang kita bisa gunakan grafik, kecuali penyajian data. Ya. Nah, ini beberapa hal yang harus ada di bagian identitas, teman-teman. Dulu ya, ini adalah salah satu juga pelajaran buat aku pribadi ya. Dulu waktu tes itu ternyata kita sebagai adminkes memang diharuskan dan diwajibkan untuk mengetahui secara administratif apa-apa aja yang harus ada dalam unsur suatu dokumen, teman-teman. Contohnya misalnya bagian identitas dari SOP-AP. Itu harus ada apa aja itu, kalau bisa kalian ingat ya teman-teman, harus ada logo ya, logo dan nama instansi itu harus ada. Nomornya, ini sebenarnya kalau diambil sehari-hari tuh pasti akan ingat ya teman-teman, tapi karena beberapa dari kalian mungkin background ilmunya itu tidak mengurusi keadministrasian pelayanan, itu mungkin ini suatu hal yang masih baru, nggak apa-apa ya, pasti bisa ya. Jadi nanti bisa diulang-ulang kembali materinya sampai kalian nyaman gitu ya, mengingat misalnya bagian identitas itu ada apa aja gitu ya. Tanggal pembuatan ya. Kemudian ada tanggal revisinya. Kalau misalnya ada revisi, itu harus dicantumkan pertama kali buat kapan, kemudian
revisinya itu kapan. Terakhir direvisi itu tanggal berapa. Kemudian tanggal efektifnya itu mulai kapan? Direvisi kapan? Tanggal mulai diberlakukan itu kapan tuh harus ada juga teman-teman ya. Kemudian ada pengesahannya, makanya ada pejabat tertinggi dari instansi biasanya ya ada tanda tangannya dan juga identitas yang berwenang untuk menandatanganinya. Kemudian harus ada judulnya, jangan lupa ya ada judulnya. Kemudian ada dasar hukum, ada keterkaitannya ya, jadi penjelasan mengenai apa sih tujuan dari SOP ini. Kemudian ada peringatan, kemudian ada kualifikasi pelaksananya tuh harus bagaimana ya. Kalau misalnya kalian heran kenapa ada peringatan ini, karena dari sinilah nanti akan dilaksanakan Monas, teman-teman. Jadi apa nih yang konsekuensi yang harus mereka hadapi ketika mereka bekerja tidak mengikuti SOP gitu misalnya atau prosedur yang berlaku. Kemudian ada juga peralatan dan perlengkapan serta pencatatan dan pendataan. Nah, kemudian teman-teman ya, bagian flowchart, bagian dari, nah tadi ingat ya, kan kalau misalnya SOP itu terdiri dari dua ya, bagian identitas di sini sama bagian flow-nya di sini. Nah, di bagian flow-nya di sini ya, teman-teman, itu biasanya ada langkahnya juga, teman-teman. Jadi ada nomornya, kemudian ada prosedurnya, siapa yang laksanakan, kemudian ada waktu, output, dan keterangan. Jadi teman-teman ya, dalam penyusunan SOP itu, setiap aktivitas itu hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu, teman-teman. Misalnya, pelayanan di rawat jalan harus kurang dari 60 menit gitu misalnya untuk satu orang pasiennya kalau misalnya di rumah sakitku ya teman-teman. Jadi ya harus dituruti ya teman-teman. Jadi nggak boleh melanggar SOP yang sudah ditetapkan gitu. Karena itu kan standar kita. Kalau kita melebihi pelayanan rawat jalan itu satu pasien mendapatkan konseling lebih dari 60 menit kan itu akan menambah waktu tunggu dari pasien lain kan teman-teman. Nah itu bisa membuat standar rumah sakit kita itu terlihat rendah gitu. Sehingga ini sebagai contoh aja teman-teman. Sehingga kita itu harus bisa mentaati apa yang menjadi SOP yang berlaku gitu. Itu adalah suatu standar dari input dan juga output yang akan dihasilkan. Gitu, teman-teman. Jadi memang dalam penyusunan SOP itu sedetail mungkin bisa mengarahkan orang untuk bekerja. Intinya seperti itu. Jadi kalau kalian pindah mutasi dari ruang apa ke ruang apa, misalnya ruang rawat inap dewasa ke ruang inap anak dan remaja, misalnya seperti itu. Ketika kalian udah baca SOP, kalian langsung mengerti, perbedaan antara kemarin aku bertugas di ruang rawat inap dewasa dengan di ruang rawat inap anak dan remaja, misalnya seperti itu, kalian bisa langsung dengan mudah adaptasi karena ada SOP-nya, teman-teman. Gitu. Ada bayangan ya? Mudah-mudahan ada bayangan. Ini buat teman-teman yang mungkin masih baru terhadap keadministrasian, mudah-mudahan ada bayangan terhadap peran dari SOP ini, teman-teman. Sangat penting sekali. Nah, jadi saat kita bekerja di rumah sakit maupun di puskesmas, misalnya sebagai contoh ya, di dinas kesehatan juga, pasti akan ada buku mutu baku ya teman-teman. Jadi kita tuh akan ada suatu laporan terhadap capaian mutu kita. Nah, dari mana kita bisa menilai capaian mutu kita? Dari kepatuhan kita melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, teman-teman. Nah, kayak contoh aku tadi, pelayanan di rawat jalan atau di poli itu nggak boleh satu pasien itu lebih dari 60 menit. Apabila lebih dari 60 menit menyebabkan misalnya waktu tunggu antrean untuk pasien selanjutnya itu kan lebih lama nih, teman-teman. Alhasil ya, alhasilnya tidak mencapai target yang sudah ditetapkan dalam SOP, teman-teman. Nah, jadi artinya di dalam SOP ini ada langkah-langkah untuk kita dapat mengendalikan atau alat kendali mutu, teman-teman. Jadi mengontrol secara tidak langsung ya staf-staf yang bekerja di poli tadi seperti contoh tadi untuk bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Ya, ada bayangan? Nah, jadi untuk memudahkan dalam pendokumentasian dan implementasinya, sebaiknya ya SOP ini memiliki kesamaan dalam hal unsur prosedurnya, gitu, teman-teman. Jadi ketika kesamaan dalam arti flowchart
kode-kode yang kita gunakan itu udah lazim kita ketahui ketika kita menemukan ya format antara satu ruangan dengan ruangan yang lain misalnya itu sama, maka ketika kita membaca file SOP-nya di ruangan lain pun, karena udah menggunakan unsur prosedur yang sama, maka kita akan mudah untuk memahami. Itu konsep dari flowchart-nya, teman-teman. Makanya diterapkan ada kode persegi panjang, belah ketupat, tanda panah, ya. Itu artinya mempermudah orang untuk beradaptasi terhadap SOP yang berbeda dengan unsur prosedur yang sama. Gitu. Ya. Ada pertanyaan kira-kira, teman-teman? Belum, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi kemarin kita bapaknya Adminkes ya, George, ya aku lupa cara nulis George-nya, Terry, aku ingatnya Pak Terry ya. Pak Terry ini punya konsep dalam apa ya manajemen kesehatan itu planning, organizing, actuating atau implementasinya, sama controlling atau monitoring dan evaluasi. Ini adalah rohnya teman-teman. POAC ini adalah rohnya. Sehingga ketika kita melakukan suatu kegiatan ya, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pasti di dalamnya ada POAC. Ingat ya, ada persiapan dulu, karena banyak sekali tipe-tipe soal administrasi itu adalah mengurutkan teman-teman ya. Berikut ini langkah-langkah yang menyusun SOP yang baik dan benar adalah yang mana gitu. Nah, jadi ingat aja core-nya itu, rohnya itu POAC ya. Planning dulu, persiapan dulu nanti. Mungkin penilaian kebutuhan, habis kita nilai baru kita kembangkan, habis kita kembangkan baru kita terapkan, habis terapkan baru kita munaf. Nah, kebayang ya? Jadi core rohnya itu harus kalian pegang. Nanti kalau misalnya kalian tiba-tiba nggak hafal gitu ya, blank gitu ya, ini kan JPOAC, oke planning dulu, habis planning kita organizing, karena kita mengorganisasikan sesuatu berarti kan artinya kita menilai ya, menilai, mengembangkan. Nah, setelah kita kembangkan dan kita nilai ya, kita akan implementasikan atau kita terapkan ya, actuating act ya, act itu kan bahasa Inggrisnya tuh dari act ini kan artinya action ya teman-teman. Jadi dari action itu adalah implementasi atau bisa juga artinya penerapan. Gitu. Nah, sebenarnya ya teman-teman konsepnya itu cuma satu in doang ya. POAC ini sebenarnya di mana-mana berlaku. Kemarin pas waktu kita belajar akreditasi juga kayak gitu. Ada persiapan dulu, kemudian ada surveinya, kemudian pasca akreditasi. Jadi belibet. Pasca akreditasi. Jadi mulai dari pra akreditasi, survei akreditasi, pasca akreditasi. Jadi sebenarnya banyak tipe-tipe soal yang core rohnya itu ya POAC ini. Gitu. Nangkep ya? Mudah-mudahan bisa ada bayangan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ya, strategi dari penerapan SOP API itu ada apa aja? Sama ya teman-teman. Sebenarnya ini konsepnya tuh POAC, tapi lebih dikembangkan lagi gitu ya. Nah, jadi ada pertama kita harus menerapkan dulu ya. Dalam SOP API ini tuh kita rencanakan dulu bagaimana penerapan itu akan dilakukan. Kemudian pengembangan ya atau perubahan SOP API karena SOP API ini kan bersifat dinamis ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, Kak, tadi kita bahas SOP, tapi sekarang kok ada perintilannya AP gitu. Sebenarnya sama aja ya, teman-teman. Jadi SOP AP itu administrasi pemerintahan. Jadi SOP-SOP yang berlaku di OPD-OPD di level pemerintahan seperti itu ya. Jadi sebenarnya sama aja SOP AP dengan SOP. Kemudian ada pemberitahuan. Lanjut, ada juga proses pemberitahuan atau penyebarluasan informasi tentang perubahan. Misalnya ada revisi kayak gitu ya. Kemudian distribusi atau penyaluran kita terhadap SOP yang bagaimana kita bisa membuat orang itu paham terhadap SOP yang ada di tempat kerja dia kayak gitu seperti contohnya ya. Nah, kemudian salinan atau kopi dari berbagai SOP AP yang dikembangkan itu harus tersedia untuk semua pelaksana. Artinya ya teman-teman, ketika kita bekerja di suatu bidang, bagian unit instalasi itu misalnya atau suatu instansi tertentu, pastinya akan tersedia ya dan bisa diakses oleh seluruh pegawai. Ini tidak bersifat rahasia, teman-teman ya. Dan juga ada pelatihan ya. SOP itu kadang-kadang mungkin yang administrasi seperti kita itu tidak terlalu sulit ya, tidak memerlukan pelatihan untuk penerapannya.
Tapi kalau misalnya untuk tenaga medis, gitu biasanya ada pelatihan untuk pemahaman SOP-nya, teman-teman. Itu ya, makanya ada pelatihan, kemudian ada penerapan SOP AP yang efektif terkadang membutuhkan pelatihan untuk pelaksanaannya, terutama untuk misalnya SOP-SOP yang ada di layanan yang langsung ya gini dengan pasien gitu ya, berhubungan dengan pasien. Kemudian ada supervisi juga, jadi strateginya ya teman-teman, bagaimana supaya SOP AP ini tuh berjalan gitu di lapangan. Kemudian juga memerlukan adanya supervisi dari yang apakah benar-benar dikuasai. Nah, kalau di tempat aku kerja ya teman-teman, setiap triwulan kepala bidang ya yang menaungi tim-tim kerja ini diwajibkan untuk melaksanakan mini tes lah istilahnya teman-teman ya. Seperti supervisi gitu. Ini udah diterapin nggak sih SOP-nya? Nah, sesederhana kayak gini teman-teman. Datang pasien harus A5S dulu ya. Senyum, sapa ya, terus ramah ya dengan pasien kita. Kemudian habis kita, halo selamat siang Ibu, misalnya kayak gitu, ada yang bisa dibantu. Apa langkah selanjutnya apa setelah kita menyapa? Oh, kita langsung menanyakan ya, menanyakan kebutuhan pasien apa. Setelah pasien mengutarakan kebutuhannya, apa yang kita lakukan? Oh, menyerahkan form pendaftaran misalnya. Setelah diisi oleh pasien, apa yang kita lakukan? Menginput datanya secara digital misalnya. Nah, setelah itu kita mengkonfirmasi lagi pelayanan yang akan mereka gunakan gitu. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman. Jadi kadang-kadang di mini-mini task gitu sama kepala bidangnya ya. Jadi gimana caranya untuk ngapain gitu misalnya, oh untuk menangani pengaduan gitu. Seperti apa? Jadi mini-mini task tersebut biasanya dilakukan setiap triwulan. Gitu. Jadi apakah ini benar-benar udah diterapkan nggak sih, udah dikuasai nggak sih oleh seluruh pegawai teman-teman. Jadi kalau di rumah sakit tempat aku bekerja, kita tuh ada mini-mini tes atau supervisi dari kepala bidang setiap triwulan. Selain itu kita juga ada untuk evaluasinya ya, evaluasi proses setiap semester. Setelah setiap semester ada namanya evaluasi akhir, yaitu setiap 1 tahun sekali. Gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, tadi kan kita udah belajar ya teori-teorinya, tapi kayaknya nggak ada bayangan gitu ya. Nah, sekarang nih aku kasih kalian contohnya. Nah, ini aku ambil random aja di internet ya, ini hampir mirip dengan yang aku kerjakan di rumah sakit juga, jadi aku pakai ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, jadi di sini tadi ada apa? Ini tuh bagian yang di atasnya teman-teman, ini bagian identitas dan juga dokumentasi. Jadi di sini itu ada nomor SOP. Jadi ada logo instansi, ada nama instansinya. Kemudian ada pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP ini ya. Biasanya ini kepalanya teman-teman ya. Biasanya kepala pusat penyuluhan nih, kayak ini kan kepala pusat penyuluhannya ya teman-teman. Nah, di sini selain ada nomor tanggal pembuatannya, nah nanti ya kalau ada revisi nih teman-teman. Kalau ada revisi, ini pasti udah isi tanggal. Ini kebetulan yang pertama kali dibuat nih berarti. Jadi ini tuh tanggal pembuatannya aja ya, revisinya tuh 0, revisi yang ke-nya juga masih 0. Nanti ke depan ya, kalau misalnya kalian udah terbiasa ya, di sini tuh biasanya selalu isi teman-teman. Nah misalnya tanggal revisinya kapan, nah, revisi yang keberapa, yang ke-5, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian ini nama SOP-nya apa? Oh, ini kebetulan namanya penerbitan username password pendamping kelompok tani hutan rakyat pada aplikasi sistem informasi manajemen penyuluhan misalnya. Jadi di sini istilahnya ini SOP ini langkah untuk apa gitu. Nah, bisa dipisahkan ya. Nah, tanggal efektif ini adalah tanggal berlakunya kapan ya. Nah, biasanya tanggal berlakunya itu sesuai dengan tanggal tanda tangannya, teman-teman. Ini nggak isi nih, harusnya isi ya, teman-teman. Antara isi di sini atau di tempat tanda tangannya, teman-teman. Nah, jadi ya biasanya dalam penyusunan ini itu selain ada tanggal pembuatannya kapan, tanggal revisi terakhir kapan, sama ini revisi keberapa sih gitu. Dalam artian kita masih relevan ya dengan dokumen yang sebelumnya, masih mengacu pada dokumen selanjutnya itu yang membuat kita harus mencantumkan ini revisi yang keberapa yang udah kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya di tempat aku kerja, kita juga mencatat apa yang kita revisi, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini dokumen yang baru, dokumen yang lama kan udah ada revisi, kita pasti kasih note.
bagian mana yang kita revisi atau apa yang kita tambahkan atau kita kurangi dari SOP yang baru gitu. Jadi kita kasih note di SOP yang lama, teman-teman. Gitu. Dan itu harus terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian yang tadi aku sebutkan ya, pada saat kita penjelasan itu ada dasar hukum ya. Ini adalah biasanya yang paling sering sekali diupdate. Kayak misalnya kayak sekarang Undang-Undang Kesehatan kita kan ada perubahan. Nah, biasanya juga undang-undang mengenai tarif dasar pelayanan biasanya itu sangat dinamis sifatnya ya, teman-teman. Nah, itu biasanya perubahannya di sini, teman-teman. Apalagi kalau misalnya pemerintahan daerahnya itu sangat dinamis ya, itu biasanya melakukan perubahan-perubahan peraturan daerah. Nah, itu harus penyesuaian di sini ya. Ini kan kalau levelnya kementerian, biasanya nggak sebanyak kita di daerah ya. Kalau di daerah itu biasanya hampir-hampir satu lembar ya formnya ini ya, teman-teman. Kalau ini kan singkat ya, kebetulan karena dasar hukumnya yang tidak terlalu berjenjang ya. Kemudian ini siapa sih yang melaksanakan? Nah, jadi ada kualifikasinya ya, memiliki kemampuan untuk apa misalnya. Kemudian keterkaitannya itu tentang apa gitu. Nah, ini juga ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Nih peringatan ya, warning-nya ya. Jadi alarmingnya itu kepada kalian kalau misalnya SOP ini tidak diterapkan atau dilaksanakan ya tidak dapat masuk ke dalam aplikasi. Itu konsekuensi lah artinya ya. Jadi konsekuensi. Kalau di tempat aku, kalau misalnya tenaga kesehatan gitu ya, kayak perawat gitu, tidak melaksanakan cuci tangan sebelum melakukan tidak mentaati 5 moment gitu, misalnya salah satu contoh yang sering kerap kali terjadi ya di tempat kami, itu biasanya kita akan ada teguran gitu, teguran dari rekan kerja atau teguran dari ini. Jadi kalau misalnya menegur itu nggak apa-apa gitu. Jadi kan kadang hal-hal seperti ini pun terlihat sepele, tapi kita juga harus atur ini teman-teman untuk menghindari apa ya, untuk melindungi aja gitu ya, menghindari permasalahan yang lebih lanjut gitu. Jadi ya wajar kalau kamu ditegur ketika kamu lupa melaksanakan 5 moment gitu. Apalagi 5 moment ini ya untuk melindungi pasien dan juga untuk melindungi dirimu sendiri. Gitu. Ya, sederhana itu fungsi SOP, teman-teman. Kemudian ada juga pencatatan dan pendataan. Apakah semua OPD akan melaksanakan penyusunan dengan format seperti ini? Tidak semua, tapi basicnya itu pasti akan ada seperti ini. Jadi secara basic, tampilan SOP bagian identitas dan dokumentasi ya. Ini kan tadi kita belajar ada 2 nih unsur SOP. Pertama identitas dan dokumentasi, ya bagian atasnya, bawahnya baru kemudian prosedur atau langkah-langkahnya. Pasti akan ada unsur-unsur ini, tapi kalau misalnya ada tambahan boleh ya. Nah, ini yang aku bilang tadi, ini adalah unsur prosedur, teman-teman. Jadi prosedur yang diikuti ketika kalian mau bekerja di tempat itu gitu. Ini misalnya ada pelaksananya siapa aja nih, ini masih kategori yang tidak menjelibet ya teman-teman. Hanya ada 2 peran ya. Biasanya ada lagi di sini tambahan, ada lagi tambahan gitu banyak ya sampai panjang gitu ya. Tapi ini kebetulan cuma 2 ya. Nah, di sini tuh ada aktivitasnya ya teman-teman, ada langkah-langkahnya ya. Misalnya melapor kepada pengelola pelayanan hukum sebagai contoh. Ini mulai ya, ingat ya tadi ya, kotak ini tuh artinya mulai. Nah, ini warna nggak berpengaruh ya teman-teman. Jadi yang berpengaruh itu adalah bentukannya, selesai. Jadi mulai dan selesai itu pakai ini. Kalau di sini apa artinya belah ketupat? Pengambilan keputusan ya. Jadi ada pengambilan keputusan di sini. Nah, pengambilan keputusan dikasih waktu berapa menit? 60 menit. Gitu. Ini sudah ada standarnya ya teman-teman. Nah, kemudian kalau ini kan prosesnya ya, ini proses juga, ini juga proses seperti ini. Nah, yang tadi dikatakan sebagai arah ya ini. Ini kebetulan dia dalam satu lembar itu bisa terakomodir. Nah, bagaimana kalau misalnya harus lanjut ke lembar yang kedua, ketiga, keempat, itu harus ada konektornya ya, teman-teman. Jadi ada penghubungnya. Jadi diingat lagi ya. Simbol-simbolnya di sini juga ada satuan waktunya. Kemudian outputnya itu apa aja. Gitu. Ini langkah-langkah yang dikerjakan dalam SOP. Kalau
misalnya di level rumah sakit ya, apalagi SOP untuk melakukan operasi apa gitu misalnya ya, yang paling menjelimet, tapi kita nggak sih ada bahas kayak gitu. Lebih kebanyakan kita SOP administrasi ya teman-teman. Ingat ya, SOP itu ada jenis-jenisnya, ada SOP administrasi, ada SOP teknis. Jenisnya SOP administrasi tidak menjelimet dan mendetail seperti SOP teknis. Nah, ini salah satu bentuk SOP apa? SOP administrasi ya teman-teman. Jadi tidak terlalu mendetail juga. Oke, ini seperti ini kira-kira ya teman-teman tampilannya kalau bisa digabung ya antara unsur identitas. Jadi kan kita udah bahas ya dari awal sampai sekarang. Jadi nih si SOP-nya dan juga prosedur. Tadi kebetulan ada warnanya biar lebih menarik. Kalau ini enggak ya polosan teman-teman. Kalau kalian lihat ya. Oke, seperti ini. Ya, mungkin nah kalau ini kan standar ya nama SOP di sini ya. Kalau misalnya kalian tanya ya tadi kan di sini kalau yang sebelumnya itu kalau kalian lihat kan nama SOP-nya ada di sini. Tapi yang ini nama SOP-nya ada di sini. Apakah tata letaknya itu ada unsur bakunya? Enggak ya teman-teman. Tata letak tidak ada unsur bakunya, tetapi harus ada unsurnya di dalamnya gitu. Istilahnya kalau kalian mau tempatin nama SOP kalian di sini, mau tempatin di sini, atau di sini, atau di sini, itu nggak apa-apa, asalkan unsurnya itu ada. Gitu teman-teman. Jadi beda ya, tiap OPD punya stylenya masing-masing, asalkan unsur-unsurnya yang basic itu tetap ada. Ini kan ada nomornya, ada tanggalnya, ini pasti lupa nih kasih nomor ya. Nah, tanggalnya, kemudian tanggal revisi, disahkan oleh siapa, nih biasanya harus ada cap teman-teman dan pengesahan ya. Ini mungkin belum sempurna ya. Oh, ini udah ditaruh di sini. Nah, mungkin stylenya seperti itu. Nah, beda-beda ya. Yang penting ada aja sesuai dengan unsur. Oke, mungkin kita latihan soal sedikit ya teman-teman. Ini sambil menunggu waktu kuis nih teman-teman. Habis ini kita kuis ya. Terima kasih buat teman-teman kelompok hari ini udah meluangkan waktu untuk berbagi kuis kepada teman-teman kalian yang lain ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah senantiasa semangat untuk belajar dan berproses ya untuk persiapan dirinya di tes ASN di tahun ini. Nggak apa-apa ya teman-teman. Semua orang juga yang mau jadi ASN itu melalui proses yang sama kayak kalian melalui saat ini. Dulu waktu aku masih di posisi kalian juga sama ya, harus belajar tiap malam, besoknya harus kerja lagi, terus kayak gitu terus ya sampai hari tes tiba ya. Percayalah usaha yang kalian udah lakukan, hasilnya pasti akan tidak mengkhianati lah dari apa yang udah kalian perjuangkan. Tuh, jadi sok bijaknya. Oke. Nah, jadi ini tuh sebenarnya ada apa? Kadang-kadang ini tuh aku juga ingin menampilkan ke kalian ya tipe soal yang aku temui dulu dan soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya ya. Akan ada saat kita melihat nih, kok betul semua, kok kayaknya nggak ada yang salah gitu ya. Karena kurang teliti teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ya, nih teman-teman ya, terima kasih. Pada udah jawab benar semua, berarti udah pada masih melek ya. Walaupun aku sebenarnya agak-agak sedikit ini juga ya. Untuk menyampaikan materi ke kalian ya dalam waktu kurang lebih 120 menit ya. Ya 100 sampai 120 menit mudah-mudahan tersampaikan dengan baik materi hari ini. Terima kasih partisipasinya. Kita latihan soal lagi sekali nih. Baru aja tadi kita bahas ya teman-teman. Jadi 4 faktor yang harus ada nih teman-teman. Kecuali. Biasanya tipe soal itu kalau nggak kecuali, berikutnya yang bukan, merupakan, dan lain sebagainya. Ini yang mana nih kira-kira teman-teman? Oke, mungkin ada yang mau berpartisipasi.
Gimana nih teman-teman, apa namanya, untuk kelas topik hari ini harapan aku, tadi sebelum kelas dengan sesudah kelas kalian udah punya gambaran ya teman-teman. Nggak harus paham ya, nggak harus sempurna pemahamannya terhadap bagaimana jenis SOP ada berapa aja, gimana cara menyusun formatnya, kemudian bagaimana unsurnya, prinsip dari SOP bagaimana. Apakah aku harus ingat semua? Apalagi kalau misalnya baru pertama kali belajarnya, teman-teman. Gak apa-apa. Sekedar tahu aja dulu, teman-teman. Tahu dulu, baru nanti kalian mau ya. Setelah tahu, kalian mau untuk belajarnya lebih mendalam, sebelum nantinya kalian mampu untuk bisa memahaminya. Gitu. Kalau misalnya kalian banyak banget yang bilang kayak Kak, gimana sih caranya kita bisa jawab soal-soal pemahaman atau soal-soal penalaran, gitu ya, soal-soal studi kasus. Kalau kalian belum pernah tahu, apalagi belum mau ya untuk belajar dan memahami lebih dalam, bagaimana kalian bisa mampu memahami. Itu aja sih teman-teman prinsipnya. Jadi realistis aja, aku kasih tahu sesuai dengan pengalaman aku dulu ketika kita ingin lancar gitu ya, PD menghadapi ujiannya, ya kita harus tahu ya apa yang kita akan hadapi, kemudian kita mau mengenalnya lebih dalam, sehingga kita akhirnya bisa mampu untuk bisa mempersiapkan diri dengan lebih maksimal. Oke, terima kasih teman-teman ya atas partisipasi aktifnya. Jadi ini jawabannya B, sesuai dengan apa yang udah kita pelajari tadi. Gak apa-apa kalau masih keliru-keliru sedikit ya teman-teman, nanti diperbaiki lagi. Banyak-banyak latihan soal melalui tryout yang udah kami sediakan, dan juga kalian bisa baca-baca lagi modul yang udah disediakan sama tim kami. Oke, mungkin sekian dulu kelas sesi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi flashback sedikit ya teman-teman. Tadi kita belajar tentang apa? Pengertian ya, pengertian dari SOP itu seperti apa. Kemudian SOP ini gunanya untuk apa sih? Ya. Kemudian kita belajar juga prinsipnya ya, prinsip dari penyusunan dan juga prinsip untuk melaksanakan SOP. Dan juga kita belajar jenis-jenis SOP dan contoh-contohnya yang paling penting ya teman-teman, contoh-contohnya. Kemudian kita belajar juga bagaimana menyusun format SOP, teman-teman. Itu beserta dengan simbol-simbolnya. Nah, terkesan sederhana, tetapi kita bahas kurang lebih berapa jam ya, sekitar 1 jaman ya, teman-teman. Kita bahas tentang SOP ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada hal yang mungkin masih membingungkan, ada yang ingin kalian tanyakan, itu bisa banget ya teman-teman diskusikan di grup ya. Atau kalian bisa diskusi di grup kecil kalian, atau kalian bisa buka-buka lagi modul yang udah kita sediakan. Mungkin sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya secara berkala kalian bisa cek jadwal kelas karena ada perubahan lagi. Kebetulan aku di awal bulan Juli ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga aku geser di tanggal 3 Juli itu menjadi minggu kedua di bulan Juli. Jadi kita akan belajar mengenai kerangka acuan sebagai materi terakhir kita di hari Senin minggu kedua bulan Juli. Ya, nggak apa-apa sambil kita menunggu pengumuman ya, yang nggak tahu kapan gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti di awal bulan Juli udah ada pengumuman ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Karena masih banyak nih instansi atau OPD di level daerah yang belum final ya teman-teman verifikasinya. Mudah-mudahan segera difinalisasi. Jadi pengumuman bisa rilis ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut kuis ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa kalian ulang-ulang ya kuisnya. Kalau misalnya kalian merasa nyaman mengerjakan kuisnya, itu bisa kalian kerjakan ya. Oh, ini ada pertanyaan nih teman-teman, aku baru cek. Boleh dipelanin jelasinnya, maaf ya teman-teman, kadang aku terlalu bersemangat teman-teman. Kak, masih susah memahami kalimat ini. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian dan implementasinya, sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam unsur prosedur, meskipun muatan dari unsur tersebut akan berbeda. Boleh agak dipelanin jelasinnya. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi di unsur prosedur kita balik sedikit ya, di contoh ininya SOP-nya. Karena khusus prosedur, jadi aku tampilkan yang ini. Jadi kadang-kadang ya teman-teman, ini tuh kan sama ya
modelnya di mana-mana sama, teman-teman, flowchart. Nah, lihat ya, kalau yang ini dengan yang ini sama kan? Sebenarnya prinsipnya sama ya. Nah, tapi yang membedakan apa? Aktivitasnya, teman-teman. Jadi walaupun ininya sama, jadi dipastikan tidak membingungkan dari apa aktivitas yang sudah kita spotkan di sini gitu. Jadi muatannya ya, muatannya itu berbeda gitu. Jadi aktivitasnya itu berbeda dengan apa? Dengan pendokumentasiannya. Ya, jadi kita dokumentasikan dalam bentuk visual gimana langkah-langkahnya gitu. Jadi mulai dari 1 sampai 6 ya ini itu bisa didiskusikan dengan langkah ini. Langkah ini sama ya teman-teman dengan ini. Ya, sebenarnya sama tapi yang membedakan apa? Muatan aktivitasnya. Mudah-mudahan nangkep ya. Ya, kadang-kadang memang ya teman-teman bahasa-bahasa um, secara teoritikal agak sedikit membingungkan, tetapi ketika kita udah praktekkan harusnya nggak terlalu ribet ya. Oke, pembukaan pendaftarannya kapan? Wah, jujur aku nggak tahu ya teman-teman, karena aku bukan bagian dari BKD ya, pusat. Tapi biasanya kalau udah pengumuman, pasti kita di OPD-OPD ini, atau teman-teman kalian yang lain misalnya ya, yang kerja di pemerintahan, pasti dapat pemberitahuan bahwa udah dibuka nih pendaftarannya gitu. Biasanya paling dapat pengumuman paling awal gitu ya. Aku maklum sih ya teman-teman, dulu kan aku nggak kerja di pemerintahan, di sektor swasta ya. Kemudian ketika kita mau mendaftar ke pemerintahan, informasinya itu agak sulit ya dibandingkan orang-orang yang bekerja di sektor pemerintahan, teman-teman. Jadi ini I feel you ya teman-teman buat yang bekerja di sektor swasta. Jadi kadang-kadang informasi terlalu banyak di internet, sehingga kita nggak tahu yang benar tuh yang mana, gitu ya. Sehingga jadinya jadi nggak tahu deh kita seperti apa ya informasi yang benar. Oke, ini format SOP. Sebenarnya formatnya kayak gini, teman-teman. Ini yang unsur identitas dan dokumentasi. Ini yang prosedur. Ini contohnya. Kalau misalnya ininya apa flowchartnya ini. Jadi sebenarnya semua SOP AP yang menggunakan format flowchart menggunakan unsur ini ya, nggak boleh menggunakan unsur di luar unsur ini. Gitu. Kak, kalau mau tanya, kalau adminkes di RS itu biasanya ditempatkan di ruangan apa saja? Ini khusus rumah sakit ya, berarti ya. Bentar-bentar aku. Ini mungkin aku besok di kantor akan carikan format SOP ya, teman-teman, dari rumah sakitku. Jadi nanti kalian bisa memiliki format SOP ya. Nanti akan aku bagikan. Ya, mungkin besok aku akan bagikan ke kalian format SOP. Jadi kalian bisa lihat format dari instansiku seperti apa. Mirip aja ya sama yang ada di contoh yang aku tampilkan. Kalau pembukaan pendaftaran belum ada gaungnya ya teman-teman. Mungkin awal Juli. Izin tanya Kak, kalau untuk format supervisi atau evaluasi untuk SOP itu yang buat bagian mutu atau bagaimana? Ya benar, yang buat itu tergantung. Kalau misalnya aku bilang ya benar, itu karena di instansiku seperti itu ya. Tapi sebenarnya teman-teman ya, ini secara yang sesungguhnya aja ya, yang teorinya begitu ya. Sebenarnya format untuk Monef itu dikerjakan oleh bagian mutu pelayanan, teman-teman. Kalau misalnya kalian punya bagian mutu, harusnya bagian mutu adminkes di bagian mutu yang mengerjakan. Tetapi kalau misalnya kalian nggak punya bagian mutu di rumah sakit atau puskesmas, itu yang biasanya mengerjakan adalah bagian umum. Gitu. Jadi biasanya ada format tersendiri ya. Sudah udah diatur di dalam peraturan mengenai SOP, SOP AP ini ya teman-teman, tata cara kita memonef SOP kita. Itu udah ada di peraturan. Kalian cek lagi modulnya ya di folder kelas. Kemudian apa lagi nih? Oke. Okay. Adminkes itu, oh yang mana yang aku belum jawab? Sorry. Oh udah ya, berarti ya yang tadi. Jadi siapa yang membuat format supervisi dan evaluasi? Kalau di rumah sakitku, aku yang bikin ya teman-teman. Aku bikin dari pedoman SOP AP. Jadi aku bikin bagaimana cara kita untuk monefnya. Jadi aku bikin itu, terus aku kasih ke bidang-bidang yang lain. Ini loh formatnya gitu.
Kemudian apa lagi nih? Oke, sama-sama. Kalau misalnya admin kes di rumah sakit itu ditempatkan di ruangan mana saja, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau di rumah sakitku kebetulan memang kita mengerjakan sesuai dengan tupoksi kita. Misalnya aku memang benar-benar di bagian keadministrasian, mengurusi SOP, standar pelayanan, mengurusi akreditasi rumah sakit, mengurusi apa namanya supervisi-supervisi ke ruang-ruangan. Kebetulan teman-teman. Tapi ada juga case-nya temanku yang kebetulan di rumah sakit lain dia ditempatkan di bagian pendidikan dan pelatihan atau diklat. Atau apakah nggak nyambung? Nyambung-nyambung aja sih teman-teman ya. Karena di bagian diklat juga ada akreditasi diklat. Juga ada pengaturan tentang program ya, bagaimana pedoman untuk melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi teman aku yang lain ditempatkan di masih di level rumah sakit, ditempatkan di bagian kepegawaian. Nah, jadi tergantung kebutuhan instansi kalian. Seperti yang aku jelaskan di top kelas sesi sebelum-sebelumnya, kita itu sekarang ada peraturan Jabatan Fungsional nomor 1 tahun 2023 dari Kemenpan RB. Itu menjelaskan tentang bahwa sekarang jabatan fungsional bisa ditempatkan tidak sesuai dengan fungsionalnya, teman-teman. Tapi berdasarkan beban kerja atau posisi dia di dalam tim kerja yang ada di tempat instansi dia bekerja. Misalnya levelnya rumah sakit, ternyata admin kesnya cuma satu. Itu kemungkinan besar mengurusi akreditasi. Tapi kalau admin kesnya ada 10 orang gitu, kan nggak mungkin 10 orang yang mengurusi akreditasi semua ya teman-teman. Pasti dibagi. Satunya misalnya ditempatkan di bidang pelayanan, satunya lagi di bidang umum, satunya lagi di kepeg. Tapi pekerjaan kalian itu tidak akan jauh-jauh dari pelayanan administrasi, teman-teman. Jadi melayani pegawai dengan urusan keadministrasian. Jadi kalian itu tidak terlibat dengan pasien, teman-teman. Tapi kalian terlibat dengan pegawai atau rekan kerja kalian yang lain untuk menyediakan tools, alat, pedoman, drafting, review, supervisi, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian kebetulan ya ditempatkan sebagai tenaga untuk mengurus akreditasi, kalian harus menyiapkan mulai dari tata cara persiapan akreditasinya, ya, mengatur teman-teman kalian supaya bisa bekerja memenuhi PPS akreditasi, mengkonfirmasi, membuat laporan. Jadi kalian tidak ada keterlibatan dengan pasien. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi dari peraturan terbaru memang tidak mengacu lagi pada jabatan fungsional masing-masing, tetapi pada beban kerja kita di rumah sakit. Kalau rumah sakitnya butuh orang di bagian tertentu, walaupun kalian adminkes, ya kalian akan ditempatkan di sana. Gitu. Bagaimana dengan penilaian kinerjanya nanti? Kalau misalnya ada ujian kompetensi lagi, gimana? Kan aku tidak bekerja di bidang adminkes, nanti malah aku nggak bisa naik jabatan gara-gara aku nggak mengerjakan pekerjaan di bidang adminkes. Jangan khawatir, karena sekarang Kementerian Kesehatan itu sedang menggodok lagi peraturan jabatan fungsional agar nanti ujian UKOM ini entah akan dihapuskan atau masih dilanjutkan tetapi dengan model yang berbeda. Itu ya dari update yang terbaru. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama. Mudah-mudahan udah jelas ya. Nah, jadi dinamika setelah COVID, aku sangat merasakan kita di pemerintahan itu banyak sekali reformasi birokrasi yang terjadi, teman-teman. Jadi sekarang sudah tidak terlalu saklek seperti dulu. Bahkan ini sekedar sharing aja ya. Di rumah sakit, ke depannya itu nggak akan ada kepala seksi, nggak akan ada kepala bidang. Dan juga nggak akan ada wakil direktur, teman-teman. Jadi cuma ada satu, yaitu direktur. Jadi direkturlah menjadi pusat dari kepemimpinan, membawahi jabatan-jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Jadi nanti P3K dan juga kedepannya ya, si pengambil kebijakan itu akan difokuskan ke ranah PNS, pelaksana ya, pelaksana tugas dalam jabatannya itu akan difokuskan ke P3K. Begitulah arah kedepannya dari pemerintahan kita, teman-teman. Jadi makanya sekarang difokuskan rekrutmen itu lebih ke tenaga P3K. Tuh, CPNS-nya tuh dikit, teman-teman. Paling satu instansi nanti dicari satu, dicari dua, gitu. Kalau P3K bisa sampai 10, 15, bahkan kemarin di Provinsi Bali, ya di Dinas Kesehatannya, kalau nggak salah, Dinas Kesehatanku nih di Provinsi Bali nyarinya sampai 22 adminkes, teman-teman.
Kemudian ada juga yang di level kabupaten nyarinya satu puskesmas bisa 5 langsung. Jadi dalam kabupaten tuh ada berapa puskesmas? 5 kali ada 5 puskesmas, ada 25 adminkes yang dibutuhkan. Jadi banyak teman-teman karena ya seperti itu, saya sifatnya dinamis sesuai dengan beban kerja. Oke, apakah ini sudah bagian dari integrasi layanan primer? Nah, apanya Kak? Aku nggak paham kalau misalnya integrasi layanan primer yang maksud itu seperti apa? Integrasi layanan primer, apakah SOP atau di luar SOP? Atau apa yang dimaksud sama KMC? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut biar kita bisa diskusi sama sebelum kita mulai kuisnya. Kalau misalnya yang dimaksud itu adalah layanan primer level puskesmas, integrasi kira-kira maksudnya apa ya pertanyaannya? Maaf ya, aku nggak connect ya. Kalau level rumah sakit, dia kan rehabilitatif ya teman-teman dan juga kuratif, lebih ke kuratif dan rehabilitatif biasanya. Jadi tidak terlalu diharuskan mengerjakan kegiatan atau upaya-upaya kesehatan primer ya. Kalau primer kan fokusnya puskesmas ya teman-teman. Jadi ya kalau SOP-nya ya menyesuaikan SOP di puskesmas sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Di rumah sakit juga seperti itu. Sesuaikan aja dengan layanan yang dimiliki. Oke, atau KMC mau open mic boleh juga, atau nggak jadi nanya. Apa-apa, nanti kalau misalnya masih agak bingung-bingung, gitu, jangan khawatir ya teman-teman, bisa kita diskusikan di sesi selanjutnya, bisa juga chat aku langsung, bisa juga DM ya. Kadang-kadang ada aja yang chat ya, di besoknya atau 2 hari lagi, itu nggak apa-apa ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk sesi kelas hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya teman-teman. Kita sharing knowledge. Bukan berarti aku expert ya teman-teman di seluruh bidang yang ada di Adminkes ini, tapi aku kebetulan aja duluan teman-teman ya, duluan dari kalian mendapatkan kesempatan berada di posisi ini sehingga aku sharing knowledge ke kalian dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal ya yang mantap untuk kalian mempersiapkan diri untuk tes ASN di tahun ini ya. Bisa jadi bekal ya yang bisa ya insya Allah bisa membuat kita bisa lulus sama-sama dapat NIP ya di tahun ini. Amin ya Tuhan. Oke, segitu dulu ya untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika aku ada salah kata dalam penyampaian selama kelas. Dan sampai jumpa di live sesi selanjutnya. Dan seperti biasa kita habis ini akan kuis dan setiap hari Senin sampai Jumat kita ada kuis dan admin akan senantiasa menginformasikan mengenai update kelas di grup ya. Jangan lupa dicek grupnya tiap hari. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dan sampai jumpa.